kali perkosa cucu. Yang lebih banget lagi ada kebalikannya, cucu perkosa nini. Banget lagi. Nini nang tua umur 60-70 diperkosanya, padahal nininya nama ongkosnya abadnya mati, nininya mau ongkosi sekolah balik sampai ke sana. Ini sudah gagal, nininya diperkosanya. Nah, berita itu diberitakan dalam berita nini diperkosa. Bahkan dalam berita itu waktu itu mati nininya. Nah, mati orang Tuhan 60-70 dan betul-betul dipaksa. Kahilon ini dah menggah. Nah, apa lagi nang? Anung nama perkosa cucu. Nah, inilah dunia terakhir dan dunia mau berakhir. Tidak ada lagi rahmat, kasih sayang di hati. Itu memang ada dari hadis Rasulullah SAW katakan, dari zaman tetapi akan diangkat oleh Allah 4 perkara. Dan Allah arba'at asya idza kana akhir zaman. Bila akhir zaman dan Allah angkat 4 perkara akan diangkat. Pertama, yarfa'ullahu rahmatan, yarfa'ullahu al-barakata minal ardh. Allah angkat keberkatan dari muka bumi. Sekarang kita rasakan berkat itu hampir pupus. Kan berkat lagi hidup orang. Yang keduanya Allah rahmatan minal qulub. Allah angkat rahmat kasih sayang di hati orang. Nah itu kan kalau perkosa dan itu ada kasih sayang lagi. Sampai hati cucu perkosa ini, sampai hati ahi perkosa cucu, sampai hati kakak perkosa adik, sampai hati paman perkosa keponakan. Ada abah perkosa anak, sudah terjadi. Anak kandung diperkosa, padahal kan anak itu dijaga oleh orang tuanya, melindunginya, kehormatan dirinya dijaga oleh abahnya. Nah, tapi terjadi sekarang, istilahnya pagar makan tanaman. Pagar tadi itu menjaga supaya tanaman tadi makan binatang lain menjaga. Tapi binatang lain kada makan, pagarnya hanya makan. Anak tadi dijaga oleh abahnya supaya tidak diganggu orang lain. Ini sekalinya abahnya makannya. Pernah itu ditangkap oleh polisi, sama perkosa anaknya sendiri, diinterogasi oleh polisi. Kenapa dia sampai hati memperkosa anak sendiri? Kerjanya apa jawab abahnya? Jawabnya simpel, daripada dulu orang baik seorang berdahulu. Daripada dulu orang baik seorang berdahulu. Ada akalnya gitu. Jawabannya tuh hilang akal namanya. Nah, ini punya dia akhir. Nah, maka dari itu jangan sampai terjadi pada diri kita, keluarga kita. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di fitnah akhir zaman seperti sekarang ini. Banyak istighfar, banyak minta ampun, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak ibadah dengar, mengaji artinya, dan amalkan kalaupun sudah didapat, mendapat diamalkan salah itu. Jadi semua apa yang kita dengar kita amalkan, karena ada pertanggungjawabannya. Ilmu tanpa amal akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Dan bahkan orang yang alim dengan ilmunya dia tidak mengamalkan, lebih keras hukumannya daripada orang yang jahil. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Itu kitab Zubat. Di dalam Zubat Ibnu Ruslan mengatakan fa'alimun, kata beliau, orang yang alim bi'ilmihi dengan ilmunya. Memang alim,
Nah, tamat sekolah, mengaji misalnya kemarin sampai ke luar negeri, alim, ilmi, tapi sayangnya dari sini lam yang mana dia tidak mengamalkan ilmunya. Mu'adzabun di akhirat sekarang, mu'adzab akan diazab, disiksa min qabli ubadil wasan, sebelum penyembah berhala disiksa. Nah, padahal penyembah berhala orang-orang musyrik mensekutukan Tuhan, tapi diduniakan hukumannya. Nang didahulukan orang-orang alim, nang tidak mengamalkan ilmunya. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ilmu yang kita dengar, yang kita pelajari. Allah berikan taufik hidayah kepada kita untuk mudah mengamalkan segala apa yang diajarkan kepada kita. Itu harapan kita. Nah, kemudian masuk hadis kedua. An Aisyah radhiyallahu anha anna al-Harits bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, kaifa ya'tika al-wahyu? Nah, ini babnya dari baru kana kaifa kana badul wahyu. Nah, di sini hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Al-Harits bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi menjawab, dia bertanya, faqala ya Rasulullah, wa Rasulullah, kaifa ya'tika al-wahyu? Bagaimana wahyu datang kepadamu? Wahyu itu datang kepadamu bagaimana? Datangnya itu bagaimana? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, ahyanan ya'tini misla salatil jaras. Kata Nabi SAW, ahyanan, terkadang, ahyanan ini kadang-kadang, datang kepadaku seperti mana sholat al-jaros. Sholat itu bunyinya jaros. Nah, jaros itu lonceng. Bunyi lonceng, kletek itu. Wa huwa asyaddu, yang bunyi jaros ini itu yang sangat berat, alayya atasku. Itu yang berat datang kepadaku yang dari wahyu, bunyi seperti bunyi lonceng. Wa yafsimu alayya, nah kemudian berhenti bunyi tadi itu atasku. Wa yafsimu anni, lalu ambil